Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu. Sambil menunggu yang lain, kita akan mulai acara kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul melalui via Zoom, kami mau ibadah, full gabungan, Jemaat GBI, Bintara, bahkan rekan-rekan hamba-hambamu juga yang lainnya Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami mau memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mau meninggikan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus untuk menjamah kami masing-masing di tempat kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan sekali lagi, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sekali lagi, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kita bermazmur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah
kita bermasmur baginya. Sembah Engkau Tuhan, glory haleluya. Sembah, tinggikan nama-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sembah, tinggikan Engkau Yesus, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar, di hadirat, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah di altar-Mu, di altar, menyembah di altar-Mu, di altar, menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita semua menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita semua menyembah bermasmur bagi namanya. Haleluya. Sembah Engkau Tuhan, terima kasih Engkau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Buka hati jamaah, berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidup di altar, menyembah di altar, menyembah di altar, di altar, menyembah
kasih Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menjamah kami semua dalam ibadah full community Allah. Terima kasih Bapa. Terus jamah kami, urapi kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua tidak ada yang terluput melalui urapan dan hadirat-Mu. Jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kalau saudara kita angkat pujian, terima sukacita sorga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan rasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan rasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Katakan haleluya, haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat yang bergabung, ada Tuti. Hai Tuti, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Yang baru bergabung, Yurma, ya, dan yang lainnya. Kita akan pujian lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku,
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan sekali lagi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersujud cintamu padaku, tak berubah. Hatiku percaya, walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Amin. Ya saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Di tempat kami hujan deras, jadi mungkin kalau suaranya kedengaran hujan deras, ya nggak apa-apa ya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu iman dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut, asal Kau bersekaku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalan, terang bagi jalan. Katakan terang bagi jalan, terang bagi jalan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami sejenak akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pelita terang bagi jalan kami, menerangi setiap kehidupan kami, hingga kami benar-benar dikuatkan melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua yang sudah hadir. Saya sebentar cek dulu ada berapa, ada 16 orang
Ya, selamat bergabung yang baru bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Baik, semua mic-nya bisa dibuka. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom semuanya. Shalom. Ya, oke, luar biasa ini ya. Ada yang dari jauh sekali ini, si Tuti. Ya, jemaat kita di mana Tuti? Mama. Itu mamanya. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bicara tentang pujian dan doa mengubah hati. Ya. Pujian dan doa mengubah hati. Next. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Dikatakan begini, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Next. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tadi bicara tentang pujian dan doa bisa mengubahkan hati. Ya, di sini saudara semua bisa menyimak bahwa ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk dapat mengubah hati. Ya, yang pertama, next. Perhatikan saudara, ya. Yang pertama berdoa. Katakan kiri kanan saudara kalau yang ada teman berdoa. Berdoa. Oke ya. Jadi yang pertama berdoa atau tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara perhatikan ya. Doa mengubah hati yang khawatir atau cemas menjadi hati penuh damai sejahtera. Dalam situasi apapun, tetaplah berdoa agar mendapatkan ketenangan hati. Nah, saudara, pujian, doa, urapan Tuhan itu menenangkan hati kita. Kalau kita mau berdoa, apalagi di dalam masa-masa pandemik seperti ini, saudara. Ya, kalau kita kurang berdoa dalam masa pandemik, baik dalam masa-masa pergumulan, saya yakin bahwa kita semua memiliki pergumulan. Ya, semua jemaat memiliki pergumulan. Pergumulan apa itu? Baik pergumulan rumah tangga, baik pergumulan ekonomi, ya dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara tidak berdoa, maka hati kita akan khawatir, kita akan cemas, kita akan takut. Nah, jadi mengapa kita harus berdoa, saudara? Inilah yang mengubahkan hati kita. Ya, banyak orang ketika kita menyembah Tuhan, masuk dalam pujian, hadirat Tuhan, hati kita tidak diubahkan. Kenapa? Karena itu mungkin diprioritaskan hal-hal yang biasa saja, ya mungkin cuman ikut-ikutan saja. Nah, begitu. Tapi di sini saya mau katakan bahwa kita tidak ada yang ikut-ikutan. Ketika kita ikut ibadah via Zoom, online seperti ini, itu adalah gerakan hati. Amin, saudara. Bukan ikut-ikutan, itu gerakan hati. Bukan karena mungkin saudara didorong-dorong, tidak. Karena kita di sini akan mendapatkan kekuatan, saudara. Ya. Nah, berdoa. Doa ini sangat penting, saudara. Banyak orang yang menghadapi masalah, ya, tapi hatinya tidak diubahkan. Karena kenapa? Dia tidak berdoa. Jelas firman Tuhan tadi katakan, tetaplah berdoa. Ya, karena doa itu mengubahkan hati yang khawatir, yang cemas, ya, itu menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Nah, dalam situasi apapun berdoa, coba andalkan Tuhan. Saudara punya pergumulan yang berat, melalui hadirat Tuhan, melalui pujian, melalui penyembahan kita diubahkan. Ya. Nah, kalau kita mau berdoa, saudara, hati yang khawatir, hati yang cemas itu akan hilang. Siapa di sini yang tidak pernah cemas? Ya, mungkin kita semua di sini pernah mengalami
hal yang cemas, hal yang khawatir menghadapi masalah. Ya, terkadang kita ada berpikir apakah masalahku bisa diselesaikan atau tidak, begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kadang yang kita pikirkan, jangan-jangan masalahku ini tidak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, saudara, kita belajar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita banyak berdoa. Karena doa itu menguatkan iman kita. Karena doa itu membuat hati yang khawatir, hati yang cemas itu menjadi hati damai sejahtera. Nah, banyak kita ya kurang berdoa. Nah, maka dari itu saya mau himbau kita semua, ayo kita sama-sama banyak berdoa. Amin, saudara. Tingkatkan doa kita. Pujian, penyembahan, urapan Tuhan itu mengubahkan hati kita. Ya, kalau kita mau berdoa, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ada ayatnya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan menjauhi persekutuan, jangan menjauhi ibadah-ibadah. Begitu ya. Nah, itu firman Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen ketika kita ada waktu ya, jangan jauhi peribadahan. Nah, ini kadang saya sedih juga mendengar ada orang-orang Kristen, ayo kita beribadah, ayo kita padahal kita via Zoom, padahal di rumah saja. Wah, banyak sekali alasan begitu dan begini. Nah, saudara, kadang alasan itu ya yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Alasan-alasan apa? Kadang kita malas, kita buat alasan kita tidak mau ikut ibadah. Nah, justru saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan ya, di waktu kita ada masalah, di waktu kita ada pergumulan, kita harus datang kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Ada pergumulan, justru kita masuk dalam persekutuan, ya, dalam ibadah-ibadah walaupun via online seperti ini. Karena kita bisa santai di rumah, kan ya, dari rumah itu ya. Jangan jauhkan dirimu kepada Tuhan, tapi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, ya, tetaplah berdoa. Karena saya yakin dan percaya hadirat Tuhan itu, pujian itu mengubahkan hati kita. Amin, saudara. Nah, pujian hadirat Tuhan itu mengubahkan hati kita. Hati yang keras bisa dipulihkan Tuhan. Hati yang cemas, hati yang penuh kekhawatiran, kebimbangan, itu bisa dipulihkan Tuhan. Ya, dalam situasi apapun bisa Tuhan pulihkan. Jadi di situ ada damai sejahtera. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang penuh, saudara. Maka dari itu kita belajar, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo tetaplah berdoa. Amin. Tetap berdoa. Itu yang Tuhan firmankan, ya, dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Jelas tetaplah berdoa. Jangan malas berdoa. Saya tahu mungkin Anda orang yang sangat sibuk. Saya tahu Anda orang yang bekerja, dan saya yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan ya kalau kita mau berdoa. Nah, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan, saya yakin ada pertolongan Tuhan. Sesibuk apapun saudara, ya. Nah, saudara luangkan waktu untuk Tuhan. Ya, apalagi kita melalui via Zoom seperti ini. Sangat banyak waktu kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi saya bacakan, doa mengubahkan hati yang khawatir atau cemas menjadi hati penuh damai sejahtera. Ya, dalam situasi apapun, tetaplah berdoa agar mendapat ketenangan hati. Siapa yang tidak mau tenang? Ya, hati kita. Seperti tadi saya jelaskan, kecemasan, kekhawatiran selalu menghantui kita. Jadi kalau saudara mau tenang, hati saudara mau tenang, mau ada damai sejahtera, siapkan ya hati saudara untuk datang kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita. Amin, saudara. Melalui doa-doa kita. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua, next. Bersyukur. Ya, bersyukur. Di situ katakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar, ya, semua belajar untuk kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar di sini ya, kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi Tuhan menghendaki ada ucapan syukur gitu, Bapak Ibu. Ya, ada ucapan syukur. Ya, mungkin saat ini ya jemaat-jemaat nih, ya,
Siapa nih yang di sini ada pergumulan berat? Tentunya ada semua. Ya, banyak yang bergumul. Ya, kita bawa dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya pasti Tuhan menolong. Ya, pasti Tuhan menolong. Ada mujizat Tuhan. Karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Berarti, saudara, yang dikehendaki Tuhan itu adalah ucapan syukur. Ya, ucapan syukur di dalam Kristus Yesus. Nah itu. Nah inilah yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Mengucap syukur. Sulit ya mengucap syukur Bapak Ibu kalau kita dalam keadaan yang tidak enak gitu ya. Kan kebanyakan begitu. Sulit sekali Pak Pendeta mengucap syukur karena lagi tidak enak. Nah itulah kita diajari bahwa mengucap syukur dalam segala hal, baik suka dan duka ya tetap mengucap syukur. Itu ajaran firman Tuhan ya. Nah begitu. Lalu yang berikutnya, next. Yang ketiga. Yang ketiga berjaga-jaga. Ya. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita harus senantiasa berusaha menjaga hidup kita jauh dari kejahatan supaya hati kita dapat berubah sesuai kehendak Tuhan. Amin, saudara. Jadi berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya bahwa jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah ini, orang Kristen tidak boleh terpancing ya bahwa kita harus melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu tidak boleh. Jangan terpancing. Sekarang ini banyak jebakan-jebakan untuk orang Kristen, anak-anak Tuhan berbuat jahat, berbuat curang, dan lain sebagainya. Ya, berjaga-jaga itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu saja, ya. Tetapi kita juga berjaga-jaga juga. Kita harus berjaga-jaga di mana pada saat ini banyak aliran-aliran sesat atau bidat yang disebut dengan bidat. Saudara tahu bidat itu adalah penyesat. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, ya sebelum Sang Mesias itu datang, bidat itu sudah ada, saudara, sebagai penyesat anak-anak Tuhan. Artinya penyesat. Nah, berjaga-jagalah kamu. Ya. Bukan hanya kejahatan balas dengan kebaikan, tetapi kita juga harus berjaga-jaga dengan pengajaran sesat. Nah, saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, banyak sekali ajaran sesat. Ya, baru-baru ini ada yang terkenal ya dari Amerika, dari negara Cina, ya, itu ajaran sesat yang baru-baru ini ya terkenal. Dia mengatakan ya bahwa Yesus itu adalah wanita. Yesus itu bukan laki-laki. Nah, begitu. Itu ajarannya ya. Ajarannya Tuhan Mesias itu bukan laki-laki, tapi Mesias itu wanita. Nah, begitu. Itu ajaran sesat. Itu bidat, saudara. Dan akhirnya mereka menciptakan lagu-lagu rohani, di mana lagu itu mengatakan Alkitab menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, itu ajaran-ajaran sesat. Ya, saudara. Maka dari itu, berjaga-jagalah kamu. Karena Yesus berkata, setelah aku akan ada Mesias yang palsu. Artinya akan ada nabi-nabi palsu. Akan ada rasul-rasul palsu. Akan ada penyesat-penyesat palsu. Bidat-bidat itu akan muncul. Berjaga-jagalah. Ya, karena di tengah-tengah domba itu biasanya ada serigala. Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang begitu besar, ada penyusup yang masuk sebagai penyesat yang menyimpangkan ajaran. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan hal ini, saudara. Ya, berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak sekali penyesat. Ya, saya mau kasih tahu bidat-bidat memang banyak aliran saat ini, saudara. Banyak aliran. Ya, seperti aliran-aliran yang lain, ya saya tidak mau sebutkan, yang memang sudah diresmikan oleh pemerintah dulu, ya itu ajaran yang menyimpang. Jadi waspada, jangan Anda mau tersesat. Kalau ada Mesias ada di sana,
ada di padang gurun, janganlah engkau ke sana. Mesias ada di sini, janganlah engkau mengikuti itu. Ya, karena akan datang penyesat-penyesat. Berjaga-jaga, waspadalah. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, sedikit lagi ya Tuhan Yesus akan datang, di situ akan datang penyesat. Lalu berita baru-baru ini ada lagi penyesat-penyesat yang palsu, saudara. Ya, penyesat-penyesat yang palsu itu siapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, tadi Ibu Astrid sudah konseling ya, di share maksud saya di grup GBI CK 5 Bintara ya, di grup jemaat itu ada yang namanya Jisuhu bin David. Jisiyahu bin David, 30 tahun. Ya, itu setengah Yahudi, setengah dari agama seberang, lalu diurapi dan dimahkotai sebagai Mesias Israel oleh kepala Rabi Israel. Nah, Jisiyahu bin David ini artinya kekuatan Tuhan muncul. Ya, dari tanggal 27 Maret yang lalu. Nah, kita mengingat bahwa dalam Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yohanes 10 ayat 8a, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan ya di sini bahwa banyak sekali pengajar palsu dari Yahudi pun ya. Jisiyahu bin David itu umurnya 30 tahun dan dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, dijadikan Mesias pada saat ini. Karena memang mereka masih menantikan Mesias. Nah, itulah yang disebut dengan nabi atau rasul-rasul palsu atau Mesias palsu itu tadi. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen, kita harus berhati-hati, saudara. Saudara harus berjaga-jaga, saudara harus pintar menjadi orang Kristen ya. Jangan mau disesatkan. Nah itu, jadi banyak penyesat-penyesat ya yang mengganggu iman Kristen, yang menggoncangkan iman Kristen ini. Maka dari itu kita belajar, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk berjaga-jaga. Oke, jadi saudara perhatikan ya, berjaga-jaga. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Lalu yang berikutnya, next. Kalau tadi berdoa, yang kedua mengucap syukur, yang ketiga tadi apa? Berjaga-jaga. Ya, karena kita lagi menunggu kehadiran Tuhan itu sangat banyak sekali penyesat-penyesat. Ya, usahakan imanmu tetap teguh. Diubahkan dalam hadirat Tuhan. Next, perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, diubahkan dalam hadirat Tuhan. Ya, saudara perhatikan, hari ini telah terjadi keselamatan ya kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencuri dan menyelamatkan yang hilang. Next. Perikop ini menceritakan tentang perubahan hidup yang dialami Sakeus ketika ia berjumpa dengan Kristus. Apa saja yang dapat kita pelajari dari sikap Sakeus sehingga hidup kita diubahkan ketika berjumpa Kristus? Ya, sikap apa yang harus kita pelajari? Perhatikan. Hai Sakeus, turunlah engkau. Kan itu ya, ketika kita membaca itu. Apa yang harus kita pelajari? Perhatikan. Ya. Yang pertama dari mencari hadirat Tuhan, maka beralih ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah itu perhatikan ya. Untuk mengalami kuasa perubahan hidup, kita harus memiliki kesungguhan dalam mencari hadirat Tuhan. Tubuh kita dalam tempat tinggalnya. 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita bisa menjumpai hadirat Tuhan kapan saja kita mau. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa kapan saja kita mau menjumpai hadirat Tuhan, itu bisa. Ya, kalau tadi penyembahan bisa mengubah hati kita,
kalau kita mencari hadirat Tuhan, kapan saja hadirat Tuhan itu bisa dicari. Ya melalui apa? Yang pertama tadi kan kita berdoa. Lalu ini kita mencari tentang hadirat Tuhan. Kita belajar di sini tentang siapa tadi? Sakius. Dia berlari, saudara. Dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, nah ini dia belajar. Kita belajar apa sih yang kita tangkap dari Sakius ini? Rupanya, saudara, Sakius ini dia punya roh yang selalu on fire. Ya, ketika dia melihat Yesus berjalan, ya, mulai di banyak orang karena dia orangnya pendek. Jadi dia sudah lari duluan. Semangatnya ini loh. Ya, itulah yang membuat Tuhan memperhitungkan Sakius sampai dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, ya, yang akan lewat di situ. Dia panjat pohon ara karena dia merasa bahwa dia tubuhnya pendek. Jadi dia harus memanjat pohon ara supaya dirinya bisa melihat Yesus lewat. Sedangkan orang di antaranya tinggi-tinggi. Lalu Yesus mengatakan kepada Sakius, "Hei Sakius, turunlah engkau, aku hendak menumpang ke rumahmu." Jadi semua Tuhan perhitungkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nah ini semangat Sakius. Ya, dia tidak melihat bentuk fisiknya seperti apa. Ya, tadi sudah saya katakan Sakius ini orang yang pendek, kecil benar dia sampai ada lagunya begitu ya. Jadi tapi semangatnya itu luar biasa. Rupanya Tuhan di sini saudara melihat semangat seseorang, melihat semangat Sakius ini tadi, ya. Sakius semangat, lalu Tuhan perhitungkan semuanya. Aku hendak menumpang di rumahmu Sakius. Nah, ini Tuhan perhitungkan, ya. Lalu yang kedua, di situ Tuhan tidak melihat rupa, ya. Mau orangnya pendek, mau tinggi dan lain sebagainya, tetap Tuhan perhitungkan, ya. Tuhan tidak melihat rupa, tapi semua Tuhan perhitungkan. Lalu yang berikutnya mengalami sukacita. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Betul ya? Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita. Saudara rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Amin, saudara. Saudara rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Tentu. Ya, saya juga rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, di sana ada apa? Sukacita. Ya, di sini orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita, hadirat Tuhan yang termanifestasi di dalam kehidupan kita, yang memampukan untuk tetap bersukacita sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Perhatikan saudara, situasi tidak mendukung tapi hadirat Tuhan, Tuhan memampukan kita semua. Nah, ini hal yang luar biasa saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jelas bahwa ketika kita mau datang kepada Tuhan, ya, seperti Sakeus, rupanya yang kecil, rupanya yang pendek, semua Tuhan perhitungkan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, secara tatap muka, face to face, artinya muka dengan muka. Dia ketemu Yesus. Ya, perjumpaan dengan Tuhan itu sangat indah. Sakeus begitu menggebu-gebu, begitu semangat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita semua, apakah kita semangat atau tidak nih ikut Tuhan? Jawaban itu hanya ada di dalam diri saudara masing-masing, saudara. Ya, apalagi dalam masa pandemik, saudara, banyak orang yang menjauhkan diri dengan Tuhan. Ya, mohon maaf, saudara. Kadang-kadang ada orang yang takut, terlalu takut. Ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Waduh, takut. Oke, kalau takut ikut ibadah online. Yang tidak takut ikut ibadah offline. Karena kita ada ibadah offline dan online. Sakius begitu menggebu-gebu. Tuhan tidak lihat rupa. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita jaga. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu begitu indah, saudara. Begitu indah. Ini yang dialami oleh Sakius. Ya, orang yang pendek itu, saudara, sampai dia naik pohon ara. Kecil benar dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan. Ya, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, ya tentu kita semua ingin mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Kita mau mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan karena di sana ada damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa.
Ya. Nah, saudara perhatikan. Ya, ketika kita mau ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nah disitulah kehausan jiwa kita akan Tuhan. Ya, kehausan jiwa kita akan Tuhan. Jadi kita semua haus. Amin, saudara. Kita haus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sudah mati ya secara rohani. Tapi yang di sini yang ikut Zoom tidak ada. Kita semua on fire. Amin, saudara. Kita semua tetap semangat. Nah, saudara jangan terlena dengan pekerjaan saudara. Saudara jangan terlena dengan kesibukan saudara. Akhirnya itu menjauhkan saudara dengan Tuhan. Putus hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara tanpa menyadari memang. Ya. Tapi tanpa kita sadari, lihat betapa jauhnya kita dengan Tuhan, saudara. Ya, padahal Tuhan lagi menantikan saudara untuk datang kepada Tuhan. Kapan anakku engkau datang kepada Tuhan? Kapan? Ya, itu kerinduan Tuhan. Tapi kita belum datang-datang juga. Cobalah kita seperti Sakeus. Ya, pelajaran ini sangat berarti. Kita seperti Sakeus. Memang rupa kita mungkin elok, mungkin kau cantik, ganteng, luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan, belajarlah melalui orang yang pendek, Sakeus ini. Dia punya semangat yang begitu menggebu-gebu untuk bertemu dengan Tuhan. Kehausannya, akhirnya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini, jadi pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan ini, saudara, sangat penting. Itu menguatkan iman kita. Membuat kita semakin on fire di dalam Tuhan. Membuat iman kita semakin kuat. Kita tidak akan goyah di hadapan Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari ya kita rindukan Tuhan. Amin. Kita rindukan Tuhan hadir di hati kita. Kita rindukan Tuhan hadir di rumah kita waktu kita berdoa. Kita merindukan Tuhan untuk Tuhan hadir di gereja dalam setiap peribadahan. Nah itu ya saudara. Ayo kita mulai on fire lagi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin bagi yang jauh, Pak Pendeta, ini kan aku jauh. Bagaimana aku harus on fire ini? Oh iya, kalau begitu, saudara, berdoa itu bisa di mana saja. Tadi ada kata kalimat, mencari hadirat Tuhan itu bisa di mana saja. Bisa di rumah saudara. Amin, saudara. Saudara berdoa, di situ ada hadirat Tuhan. Jadi saudara nggak usah khawatir. Kapan kita bisa menemui hadirat Tuhan? Kapan saja. Ya, kapan saja dan di mana saja. Artinya di situ ada usaha kita ya untuk terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah inilah Sakeus, ini pelajaran yang harus kita tangkap baik-baik saudara melalui Sakeus ini. Ya dia on fire, dia semangat, dia mau ketemu Tuhan dan akhirnya ya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, lalu dia mengalami sukacita yang besar, ya hadirat Tuhan yang termanifestasi di dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita untuk bersukacita sekalipun situasi kondisi tidak mendukung. Tapi percayalah anak-anak Tuhan semakin dikuatkan. Anak-anak Tuhan semakin bersukacita. Semakin ada damai sejahtera. Walaupun masa pandemik itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin saudara. Tidak mengurangi sukacita kita. Mungkin ekonomi sudah mulai menurun. Tapi itu tidak mengurangi sukacita. Tidak mengurangi damai sejahtera kita dengan Tuhan. Amin. Nah inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Ayo kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau sukacita, damai sejahtera saudara dicuri oleh iblis. Karena itulah yang iblis mau. Itulah yang iblis inginkan. Ya, jangan sampai sukacitamu dicuri, damai sejahteramu dicuri oleh iblis. Manusia, saudara, perhatikan. Kalau sudah sukacita, damai sejahtera itu sudah dicuri oleh iblis, maka seseorang itu tidak ada lagi terpancar kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi seperti kaki Dian yang sudah dipindahkan. Nah itu. Jadi kalau kaki Dian sudah dipindahkan, tidak ada lagi urapan Tuhan, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Nah itu kenapa? Karena sukacita dan damai sejahtera sudah hilang. Jadi yang ada dari fisik aja bisa kita lihat, muka mulai cemberut, saudara. Ya ketemu siapapun seharusnya bisa tersenyum, tapi nggak bisa tersenyum. Ya, karena kenapa begitu banyak beban masalah, akhirnya sukacita, damai sejahtera kita dicuri oleh iblis. Muka dilipat jadi 2, jadi 3, jadi 4, sampai jadi 7. Nggak ada lagi senyuman. Kita melihat orang seperti itu, aduh,
Ini kok muka surem banget, saudara. Nggak ada sukacita, damai sejahtera. Karena kenapa? Kok bisa begitu, Pak Pendeta? Iya, karena sukacitanya sudah dicuri oleh iblis itu tadi. Jadi jangan sampai sukacitamu dicuri oleh iblis. Amin, saudara. Ya. Jadi walaupun situasi tidak mendukung kita, jangan sampai sukacitamu dicuri oleh iblis. Harus ada damai sejahtera. Itu paling penting, saudara. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara semua sudah patah semangat, tidak ada lagi, sudah putus asa, nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Ya, saudara tidak mungkin bisa bangkit. Tapi sukacita, damai sejahtera itu membuat saudara semangat dan itu menjadi obat yang manjur di dalam hatimu. Amin, saudara. Ada yang di sini sedang sakit? Pak Pendeta, mungkin saat ini saya bukan sakit secara fisik, bukan demam, ya, bukan sakit, tetapi yang sakit itu adalah di dalam, Pak Pendeta, hati saya yang sakit. Ya, begitu banyak orang yang sakit hati, nggak nampak, saudara, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Begitu banyak orang yang sakit hati, mungkin tidak sakit secara fisik. Nah, saudara, kita belajar di sana, ya, untuk mengampuni seseorang, untuk mendoakan seseorang. Orang-orang nggak beres, kita justru harus kita doakan, saudara. Orang yang jahat, bukan kita balas dengan kejahatan, tetapi seharusnya kita balas dengan kebaikan. Kita doakan supaya orang itu diubahkan. Itu yang benar. Amin. Tetap semangat, on fire. Jangan hilang sukacitamu. Karena gara-gara suami tidak ada uang, kita nggak ada uang, ya akhirnya hilang semua sukacita. Ya, jangan, saudara. Jangan. Ya, kita ada atau tidak ada berkat Tuhan itu harus mengucap syukur. Amin. Harus bersukacita, damai sejahtera, jangan hilang. Saudara, saya mau kasih tahu, ya, orang yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dilihat dari wajahnya pun berbeda. Betul nggak? Ada kemuliaan Tuhan. Ya, nggak surem, saudara. Ya, ada kemuliaan Tuhan, selalu senyum, saudara. Ketemu orang senyum, waduh, memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, ini kalau saya lihat satu-satu ini, waduh, senyumnya luar biasa nih. Saya cek dari handphone yang satu, luar biasa. Tuh ya, wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan, manis-manis, ganteng-ganteng. Itu anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin, saudara. Jangan saudara pasang muka surem, apalagi di depan saya. Jangan pasang muka dilipat-lipat, saudara. Ada juga nanti saya datangin, saya doakan, saudara. Ya, bisa tumpang dua tangan ini. Ya, kasih senyum. Amin, saudara. Hati yang gembira itu, obat yang manjur, sukacita, damai sejahtera. Jangan mau damai sejahtera itu dicuri oleh iblis, hilang di dalam hati saudara. Akhirnya apa? Orang mau bunuh diri, ya, putus asa, yaitu karena tidak ada lagi pengharapan di dalam Tuhan. Salah satunya sukacita dan damai sejahtera sudah tidak ada dalam hidup seseorang itu. Maka dari itu, ayo kita sukacita, damai sejahtera. Ya, kita sukacita. Nelly, Yayat, tuh kasih senyum dong. Kalian berdua itu pengantin baru bagaimana ini? Ya, sukacita, damai sejahtera. Ya, yang lain juga semua ya tersenyum. Tapi saya mau ingatkan. Kalau lagi saudara berjalan di jalan raya sendirian, jangan senyum-senyum. Ada Satpol PP sudah ditangkap, disangkanya orang gila itu. Ya. Amin, saudara. Kita harus sukacita. Next, ya, materi yang lainnya. Ya. Orang yang penuh sukacita, wah, cantik-cantik ya. Walaupun umurnya sudah tua-tua, saya heran. Kok kayak umur 30 tahun begitu ya? Karena ada kemuliaan Tuhan. Ya, itu luar biasa. Oke, yang ketiga, menjadi manusia baru. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai perubahan. Perhatikan, saudara, menjadi manusia baru. Zakius berkata ya kepada Yesus, akan kuberikan berapa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya
yang ada yang diperas saja ya dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangin saudara, ketika Sakeus ketemu Tuhan, ya karena tadi dia on fire ya, dia semangat, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya Sakeus menjadi manusia baru. Kenapa saudara? Dia menyadari ya yang dia perbuat itu ya berkenan atau tidak berkenan. Jadi ketika dia ketemu Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Garis bawahi diberikan kepada orang miskin itu tadi, ya. Nah, ini hal yang luar biasa. Sakeus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, rupanya dia diubahkan Tuhan. Dalam kata lain, Sakeus diinsapkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Diinsapkan. Ya, diproteksi dengan kuasa Roh Kudus itu sehingga Sakeus disadarkan oleh Tuhan. Lalu apakah itu hanya sekedar janji Sakeus? Tidak, saudara. Sakeus buat, ya, dia ada perbuatan, bukan hanya omongan. Dia lakukan di depan Yesus itu, langsung dia lakukan. Ya, kalau dalam kitab tafsirannya, bukan hanya omong doang. Setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lalu dia ambil hartanya, saudara, di dinding, ya, dia di mana tempat. Kalau orang dulu kan di batu-batu ya saudara, di dinding gitu ya dia tutupi. Lalu dia buka dinding batu itu, dia ambil uangnya, lalu langsung dia bagi-bagikan langsung di hadapan Yesus, di hadapan murid-murid pada saat itu. Ya, langsung dia bergerak. Apa yang dia katakan langsung dia perbuat. Makanya dikatakan perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Jangan cuma janji-janji atau niat-niat yang tidak dilakukan. Ya, harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai perubahan. Ada nggak tindakannya? Sakeus ini, saudara, saya mau katakan kepada kita semua, ada tindakannya. Amin. Ada tindakannya. Ini hal yang luar biasa. Dia menjadi manusia baru yang diinsapkan oleh Tuhan, yang diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada perubahan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pasti saudara juga diubahkan. Amin, saudara. Kita semua mau diubahkan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini luar biasa. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, kita semua akan diubahkan. Saya juga akan diubahkan. Saudara juga akan diubahkan. Saudara, perhatikan. Kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kembali ke kasih mula-mula Tuhan. Aduh, itu saudara nggak ke gereja hari Minggu, cuma sekali nggak ke gereja itu aja sudah gelisah. Rasanya ingin mencari gereja, rasanya ingin beribadah terus, rasanya ingin berdoa terus, rasanya ingin baca Alkitab terus. Nah, itu cinta mula-mula. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sangat luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, itu cinta mula-mula. Inilah yang dihadapi atau yang dialami oleh Sakeus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Manusia baru. Maka jadilah kita juga semua manusia baru yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang diubahkan. Yang bukan hanya sekedar janji-janji palsu atau niat-niat saja. Ya, akhirnya tidak dilakukan. Tapi harus ada komitmen dan tindakan nyata supaya tercapai perubahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berubah, itu bukan hanya sekedar janji atau niat saja. Tapi harus komitmen. Harus ada tindakan. Sehingga kita mengalami pertobatan. Makanya seseorang itu kenapa saudara susah sekali untuk bertobat dari kejahatannya. Ya, susah sekali. Karena kenapa? Baru niat. Karena kenapa? Baru janji-janji doang. Pasti aku bertobat. Pasti aku punya niat kok untuk berubah. Cuma niat. Ada nggak komitmennya? Tidak ada. Ada nggak tindakannya? Nggak ada. Makanya orang itu susah sekali untuk bertobat. Padahal ini sudah kita tinggal menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, ini sudah hari-hari terakhir di mana nanti kita akan menantikan di mana nanti Tuhan Yesus akan datang di awan-awan yang permai untuk menjemput orang-orang yang percaya, di mana nanti kita akan mengalami rapture, saudara, pengangkatan. Orang mati akan dibangkitkan, orang yang hidup akan diangkat dengan tubuh kemuliaan. Lalu ketika kita belum bertobat, apa yang akan terjadi, saudara? Mereka akan ditinggal. Mereka akan mengalami aniaya besar selama berapa? 7 tahun.
3 tahun pemerintahan antikris yang sangat mengerikan. Maka mereka akan mau ada banyak yang mau bunuh diri, tetapi maut sudah tidak ada lagi. Mereka harus mengalami penganiayaan besar itu di zaman antikris nanti. Maka mereka akan yang tertinggal tadi, yang tidak bertobat tadi, mereka akan mengalami chip 666. Ya, mereka akan dipasang di dahi, dalam kitab Wahyu akan dipasang di tangan. Ya, ketika orang sudah memasang chip itu nanti mereka sudah milik iblis. Kalau mati pasti sudah jelas masuk neraka, bukan masuk kerajaan Allah. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk rapture, untuk pengangkatan. Hiduplah benar, menjadi manusia baru seperti Sakeus ini yang diubahkan. Bukan hanya janji-janji, ya, bukan hanya niat saja, tetapi dia ada komitmen dan dia nyatakan dengan tindakan sehingga terjadi satu perubahan yang besar di sana, saudara. Yesus sendiri melihat bahwa setengah harta dari miliknya dibagikan kepada orang-orang yang miskin, fakir-fakir miskin yang tidak mampu, yang tidak punya uang. Di situ dia lakukan. Yesus melihat, murid-murid Tuhan juga melihat. Ini orang yang melihat, pada saat itu banyak orang yang melihat, mereka keanehan. Apa yang terjadi? Lalu Yesus berkata, hari ini juga, di tengah-tengah keluarga ini, tengah-tengah keluarga Sakeus ini, ada keselamatan. Amin, saudara. Jadi ada keselamatan yang besar. Alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belum tentu orang Kristen mengalami perjumpaan dengan pribadi. Makanya kadang-kadang males-males, saudara, untuk berdoa, untuk sembahyang, baca Alkitab. Jangan begitu, saudara. Ya, alami perjumpaan dengan pribadi. Saudara tidak sadar. Mungkin saudara punya uang, saudara punya berkat, saudara punya pekerjaan. Itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan dan kepintaranmu. Itu karena berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Jangan lupakan sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi tetap datang. Saya yakin dan percaya ada firman Tuhan mengatakan begini. Kalau seseorang itu dipercayakan perkara kecil, dia dapat dipercaya, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar lagi. Nah itu. Ya, datanglah kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkara yang lebih besar diberikan kepadamu. Amin, saudara. Nah itu menjadi manusia baru. Itu artinya apa? Kita sudah masuk dalam pertobatan, kita sudah lahir baru, hidup berkenan, jaga kekudusan hidup, ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan jauhi peribadahan, dekatlah dengan komunitas-komunitas rohani. Karena kenapa, saudara? Pergaulan yang baik, ketika kita masuk dalam pergaulan yang buruk, semua yang baik hilang, merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, saya mau katakan kepada kita semua, tinggallah dalam komunitas rohani, sehingga imanmu tetap terjaga. Amin, saudara. Kita semakin menguatkan. Di mana komunitas rohani itu? Ini, di komsel-komsel. Kalau kita malam hari ini, Community of Love. Ya, ada di gereja. Nah, itu adalah komunitas-komunitas rohani, saudara. Maka dari itu, jangan jauh ke sana. Saudara harus berdekat ke sana. Ya, karena kenapa? Godaan dunia ini sangat banyak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, terkadang kita jatuh bangun dalam dosa, melakukan yang tidak berkenan. Hati-hati, ya. Hidup kita cuma sementara. Ya, cuman di sini kita cuma transit. Ya, jangan gara-gara yang fana, akhirnya kita masuk neraka. Ya, tapi carilah kekekalan itu. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kenapa? Firman Tuhan itu mencakup atau menuju ke kekekalan, ya, menuju ke kekekalan. Jadi itulah yang harus kita jaga terus, kekekalan. Perhatikan, ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang kekal, bukan pikirkan perkara yang fana. Ya, yang fana boleh engkau kerjakan saat ini, boleh terus, tapi jangan lupa dengan hal kekekalan. Amin, saudara. Jadilah manusia yang baru di hadapan Tuhan. Next, masih ada nggak? Bu Lucy. Sepertinya habis, Pak. Habis. Nah, perhatikan, saudara. Jadi, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, perhatikan, saudara, ya, kita harus bisa, ketika kita diubahkan dalam hadirat Tuhan, pertama kita harus apa? Mencari hadirat Tuhan. Nah, kita berdoa, mengucap syukur, kita harus berjaga-jaga, saudara. Lalu kita belajar memetik cerita tentang Sakeus, ya. Kenapa Sakeus bisa diubahkan? Karena dia ada niat untuk bertemu dengan Tuhan, semangat. Dia tidak memandang badannya yang kecil, tapi dia bisa memanjat pohon ara. Dia on fire.
Akhirnya apa? Tidak kesia-siaan yang didapatkan oleh Sakeus. Rupanya Sakeus dihampiri oleh Yesus. Ya, artinya diperhitungkan dan dia mengalami perjumpaan pribadi dan akhirnya Sakeus bertobat, dia menjadi manusia yang baru. Amin, saudara. Kita semua mau jadi manusia yang baru. Amin. Manusia baru itu manusia yang sudah bertobat, yang sudah diubahkan. Ya, bukan hanya niat atau janji-janji saja untuk kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan, tetapi harus komitmen dan dilakukan dengan tindakan nyata. Amin. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, dalam renungan ini. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di sorga, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Ubahkan hati kami untuk kami terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti Sakeus. Ada doa, ucapan syukur, berjaga-jaga. Karena kami tahu waktunya Tuhan ini sudah dekat. Karena kami tahu sebentar lagi Tuhan akan datang untuk menjemput orang yang percaya. Maka dari itu kamilah orang yang percaya. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Diubahkan menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saat ini mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Siapapun dia yang mengikuti, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ubahkan mereka. Proteksi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar haus terus akan Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kembali ke kasih mula-mula Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah firman Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, lalu nanti langsung doa penutup. Lalu nanti kita yang berikutnya acara tentang saling sapa menyapa. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oke, mic-nya boleh dibuka. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau didoakan. Silakan untuk komen. Ada Valen tuh minta didoain. Anaknya Jeffrey Nomi. Anaknya namanya Valen tuh lagi sakit. Anaknya Pak Jeffrey Nome mau didoakan? Oke. Oh iya. Kita akan doakan. Anaknya lagi sakit. Baik Bapak Ibu, ada yang mau didoakan? Boleh dibuka mic-nya? Jangan di-unmute. Yang ada pokok doa silakan. Ada pokok doa? Dari Ibu apa? Jeffrey Nome Vina, ya, anaknya sakit. Dia saat ini lagi di NTT. Ada lagi yang mau didoakan? Atau boleh chat, komen. Pak Nathan, tolong besok besok terakhir. Biar Tuhan kasih nilai apa yang dalam kelulusan deh. Ujian ya? Kurang kedengaran. Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris terakhir. Oh, ujian bahasa Inggris. Grecia besok terakhir. Bahasa Inggris. Tolong doakan untuk apa nilai-nilai kelulusan biar Tuhan kasih yang terbaik. Pasti lulus. Oke. Supaya Tuhan kasih yang terbaik. Thank you, Bu Esther. Ada lagi yang lain? Ini gimana sih caranya? Ya, Bu Manik, silakan. Ada pokok doa? Ya, salam Pak, salam. Ya, salam. Ini keluarga didoakan bersehat-sehat, anak cucu aja Pak, kesehatan semua. Ya. Bu Manik untuk kesehatan anak cucu, kesehatan anak-anaknya, kesehatan Pak Manik. Ya. Sangat penting kesehatan saat ini ya Bu Manik ya. Sehat ini udah luar biasa ini. Oke, thank you Bu Manik. Ada yang lain?
boleh komen, buka mic-nya. Yaitu ada tulisan unmute itu boleh dibuka yang merah, kan ada sekilang itu. Nah, itu diklik dulu. Ada lagi yang mau didoakan? Silakan. Pak Rohiat Mulyadi dan siapa? Nelly. Oke, ada pokok doa enggak? Kalian pengantin baru ini. Jemaat nunggu-nunggu kenapa nggak datang ini, kemana ini 2 orang ini? Ingat selalu aja, Pak. Lagi berdua nih. Ada pokok doa, Nel? Royat? Kerjaan, Pak. Masalah Kerjaan. Oke. Kalian di mana ini? Kerawang, Pak. Di Karawang. Oke. Pekerjaan, Yayat? Sama ya, kesehatan juga ya? Ya, sama. Ya, apa ya? Saya subur, Pak. Saya subur. Supaya dapat dedek. Oh iya. Katanya dia lagi program kan untuk dapat dedek. Amin, semoga ya. Oke, ya, Vina katanya jaringannya susah. Oke, Vina yang penting pokok doanya sudah di chat ya. Kita udah baca. Oke, thank you Yayat. Iya, Bu. Diharapkan kehadirannya bisa datang ke gereja ya. Ikut Tuhan, jarak tidak jadi masalah. Amin. 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 Kalau zaman dulu mungkin masih kita perhitungkan. Kadang-kadang jalan kaki naik onta. Kapan nyampainya? Sekarang motor lebih daripada onta. Ya kan? Paling cuma 1,5 jam sudah nyampe Bekasi. Oke, ada saudara Tuti. Tuti, apa kabar Tuti? Buka unmute. Hidupin mic-nya. Itu yang ada kalau Tuti klik gitu ya, ada yang paling sebelah pojok sebelah kiri itu diklik. Yang silang merah. Pojok sebelah kiri. Volumenya. Yang ada tulisan apa itu? Unmute. Tuti. Ada yang mau didoakan? Ya cuma untuk anak aja, Pak. Oke. Untuk anak ya, kesehatan ya. Ya. Untuk apa lagi? Suami. Untuk Tuti juga ya. Kita doakan dalam pergumulan ya. Dalam pergumulan rumah tangga untuk anaknya kita doakan. Tutik lagi di mana ini posisi? Ini di rumah, Pak. Di daerah mana? Di Purwodadi. Di Purwodadi. Ya. Oke, baik Tuti, kami akan doakan ya. Tuti juga banyak berdoa ya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi jemaat yang dikasih Tuhan pokok doanya? Ada siapa lagi nih? Bu Maria. Erida, Natania, ada pokok doa? Minta didoain keluarga aja ya. Oke, keluarga ya, baik. Kami akan doakan untuk keluarga ya, untuk kesehatan tante juga ya. Iya. Kapan tante dibaptis? Tante di kalau bisa Gini. berarti bareng-bareng apa gimana Pak? Iya, mau bareng-bareng karena minggu tanggal berapa ya? Sebentar, minggu itu kita akan mengadakan baptisan sebentar di tanggal. Sebentar ya, saya buka kalender dulu sebentar. Ya. Itu ada yang mau dibaptis itu Natalia dengan tante ya nanti. Jadi 2 orang yang dibaptis. Mana kalendernya? Minggu tanggal berapa Pak? Sebentar, ini saya buka kalender. Hilang. Kalender saya hilang ini. Itu tanggal 9 itu Pak. Minggu ini tanggal berapa? Tanggal 9 besok Pak. tanggal 9. Nggak ada Oke, bisa Berarti bilang tanggal ya. 12. Oh, ini Mei ya, bulan Mei. Berarti Iya. minggu itu tanggal 9. Kita tanggal 9 ya?
Kayaknya baptisan oke. Tanggal 9 ya, bisa ya? Tanggal 9. Oh ya, 9 ini ya berarti ya. Iya, tanggal 9 hari Minggu ini kita akan mengadakan baptisan karena kemarin juga sudah saya ceritakan di doa pengurus gereja bahwa ada yang akan dibaptis tanggal 9 yaitu Natalia dan Tante nanti. Ya, jadi hari Minggu Erida kalau bisa memang harus, bukan kalau bisa. Ya, harus harus. datang. Ya, berarti ibadahnya kan yang jam 9 ya, Pak ya? Iya, ikut ibadah jam 9. Setelah itu kita konseling sebentar, hanya beberapa menit, dan sambil menunggu ini air karena baptisan itu di dalam gereja. Jadi posisinya itu kita pakai kolam karet. Jadi kita isi air dulu, jadi ada sekitar 1,5 jam baru penuh lah, gitu ya. Jadi manfaatkan, kita akan konseling tentang pertobatan dan keselamatan lahir baru. Nah itu, ya nanti ada 2 orang yang akan dibaptis, yaitu Natalia, ya Bu Maria ada di sini kan? Ya. Ya, Natalia dan Tante dari Erida. Ya, oke. Oke ya. Ya. Jadi ada 2 orang. Nah, terima kasih Erida. Ya Pak Nathanael. Ya, oke. Thank you. Thank you ya. Nah, ini lagi yang pokok doa siapa lagi? Tiar, mana Tiar? Tiar kapan bisa ini datang? Tiar sejabat. Halo Pak. Shalom. Ya Pak. Ya, salam Tiar. Ya, gimana? Untuk saat ini saya belum bisa belum datang ke gereja Pak. Oke, karena dari Ramayana belum diizinkan ya. Iya Pak. Jadi bulan puasa ini yang Kristen masuk ya. Iya Pak. Oke, thank you. Doanya apa? Paling skripsi kali Pak. Oke, ya, skripsi sama kesehatan. Ya, jabat. Oke, thank you. Biar sejabat. Yang lain? Ada yang lain yang mau didoakan? John Mawar, ada John Mawar? Eka, ada? Tadi masuk keluar lagi karena sinyal kayaknya. Tadi siapa juga itu? Vina juga sinyal katanya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, ada chat, coba saya cek dulu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita semua berdoa, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Katakan Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi naikkan buat hari
kasih dan rahmat-Mu selalu bagi, selalu baru dan tak pernah terlambat besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Yesus Allah Bapa yang di surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk pergumulan Ibu Bimnia atau Ibu Jeffrey, Ibu Valendro Nome yang saat ini sedang sakit di NTT. Hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Vina, Jeffrey juga sebagai suami istri semakin sepakat. Anaknya Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan melalui bilu-bilu dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu juga berdoa untuk ujian bahasa Inggris, untuk Gracia. Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran, nilai yang baik yang dari Tuhan. Biarlah nilainya juga mendapatkan nilai yang puas. Karena terus anak ini juga Tuhan urapi mengandalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Manik. Tuhan berikan terus kesehatan. Bapak Manik juga yang sedang sakit, Tuhan jamah dengan bilu-bilu Yesus. Dijamah, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan Pak Manik dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak juga, untuk Purnama, untuk Ruth, untuk Bapak Edi juga, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Terus Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dalam kehidupannya. Anak cucunya juga Tuhan berkati dari Bapak dan Ibu Manik. Tuhan berkati sehat, cerdas, pintar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus keluarga besar ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk Rohiat dan Nelly sebagai suami istri terus yang sepakat. Ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan, ada sukacita Tuhan. Tuhan jamah keluarga ini terus menyenangkan isi hati Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupannya, berkati kesehatannya, Tuhan berkati juga untuk buah kandungannya yang merindukan seorang anak ya dari pernikahan Royat dan Nelly. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Tuti juga, kami berdoa untuk pergumulan rumah tangganya, Tuhan jamah, Tuhan berkati, ada pemulihan Tuhan yang ada di Purwodadi saat ini, suaminya Tuhan jamah, Yansen, Tuhan jamah, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin dan percaya pergumulan ini akan dipulihkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pulihkan, Tuhan gerakan setiap hati, suami, istri. Ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pulihkan. Bagi manusia mungkin tidak mungkin terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, anaknya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehat, sempurna dalam nama Yesus. Tutup bungkus keluarga ini adalah milik Tuhan. Yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Erida, Natania juga Tuhan berkati keluarganya, di mana pada beberapa hari yang lalu tantenya juga sudah Tuhan panggil ke rumah Bapa. Biarlah Tuhan jamah keluarga yang ditinggalkan terus Tuhan kuatkan. Duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Hamba-Mu berdoa juga untuk kesehatan Erida juga Tuhan berkati, untuk pekerjaannya Tuhan berkati, dan hatinya terus melekat akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Erida juga adalah pilihan Tuhan menjadi hamba-Mu. Anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang selalu terus berhubungan karib dengan Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan berkati.
Ya Tuhan, tantenya Tuhan berkati di mana pada hari Minggu akan dibaptis. Tuhan, biarlah Tuhan persiapkan hati dan pikirannya untuk menerima baptisan pencurahan, baptisan pertobatan, baptisan materai yang benar-benar daripada Tuhan. Begitu juga Natalia juga yang akan dibaptis juga, Tuhan, jamah hati dan pikirannya. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah keluarga Erida, bahkan kami juga berdoa untuk anak Erida juga, Tuhan berkati. Tuhan, biarlah Tuhan anak ini juga menjadi saksi Kristus yang takut akan Tuhan dan tunduk otoritas kedua orang tuanya. Tutup bungkus keluarga ini ya Tuhan. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini belum sempat hadir, mungkin terhalang dengan kuota, apapun bentuk mereka yang tidak bisa ikut ibadah via Zoom ini ya Tuhan. Biarlah apapun pergumulan mereka yang tidak kami ketahui, kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Kami yakin dan percaya juga Tuhan terus menjamah mereka, Tuhan proteksi mereka sehingga mereka juga semakin terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar tadi ya Tuhan. Kuatkan kami rindu menjadi manusia yang baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga kami diubahkan, diinsapkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Biarlah firman-Mu juga yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dan keluar menjadi perbuatan dalam hidup kami. Kami mau berubah menjadi manusia baru, bukan niat, bukan janji, tapi komitmen dan perbuatan yang harus kami lakukan. Terima kasih sehingga terjadi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang ikut Zoom pada malam hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Lucy juga. Tuhan berkati Pak Edi, anak-anak semua. Tuhan berkati sehat sempurna. Tuhan berkati keluarga Pak Jenny Aritonang, Bu Panti, Ibu Maria juga Tuhan berkati. Skripsinya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Elis juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Ibu Marta juga Tuhan berkati. Pergumulannya Tuhan jamah, Tuhan berkati keluarga ini ada shalom, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ibu Tiur Storus juga, Tiur Mas Storus Tuhan berkati. Keluarga ini Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, sehat sempurna, diberkati Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaannya. Terima kasih Bapak, bahkan yang belum kami sebut satu persatu namanya, Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan sambut sapa dengan menyapa satu sama yang lain. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya cinta kasih dari Bapa Sorgawi dan persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan daripada Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Kedatangan Tuhan Yesus yang dua kalinya di awan-awan yang permai untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Semua ibadah berjalan dengan hikmat Tuhan. Amin.